Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, ananda Sarya Soleha. Selamat pagi. Kaifa halukum? Bagaimana kabar antum pagi ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Nah, Ibu Rahma punya tagline. Kalau Ibu Rahma berkata semangat pagi, antum arahkan tangan antum dari bawah sampai atas. Jawabannya pagi, pagi, pagi. Allahu Akbar, luar biasa, merdeka. Nah, kita coba ya. Semangat pagi, 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 luar biasa, Allahu Akbar, merdeka. Ananda Soleha, hari ini bertemu lagi dengan Ibu Rahma. Ibu Rahma akan kembali membersamai antum dalam pembelajaran tematik hari ini, melanjutkan subtema ketiga, aku rajin merawat tubuh. Baik, sebelum memulai pembelajaran, kita buka dulu pelajaran kita dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apakah Ananda Soleha masih ingat pelajaran yang kemarin? Ayo, ada yang masih ingat? Nah, kita ulang ya. Coba kemarin kita sudah belajar tentang apa? Yang pertama, ya, kita sudah belajar bagaimana cara merawat tubuh. Kemudian kita sudah belajar bagaimana cara posisi duduk yang benar saat belajar. Kemudian yang terakhir apa lagi? Ya, benar, kita sudah belajar membandingkan banyak benda. Hari ini Bu Rahma akan kembali mengajarkan antum tentang sesuatu yang pasti sangat menyenangkan untuk Ananda Soleha lakukan. Namun sebelum itu, Ibu Rahma mau menyampaikan terlebih dahulu, mengingatkan kembali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Apa kata Rasulullah? Jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Jagalah mudamu sebelum datang tuamu. Jagalah sehatmu sebelum datang sakitmu. Jagalah kayamu sebelum datang miskinmu. Jagalah lapangmu sebelum datang sempitmu. Jagalah hidupmu sebelum datang matimu. Nah, tadi di poin kedua ada apa? Jagalah sehatmu sebelum datang sakitmu. Jadi pada hadis riwayat Muslim tadi, Rasulullah mengingatkan kita dan memerintahkan kita untuk selalu menjaga kesehatan. Karena apa? Mencegah lebih baik daripada mengobati. Di masa pandemi sekarang ini, apa yang harus kita lakukan? Nah, benar, kita harus selalu rajin cuci tangan. Nah, sebelum mulai pembelajaran, Ibu Rahma mau mengajak antum bersenang-senang sambil mempraktikkan bagaimana cara mencuci tangan 6 langkah. Ayo, Ananda Soleha menyimak dan nanti bisa mengikutinya dari rumah ya. Wahid, Isnan, Salasa. Nah, bagaimana Ananda Soleha? Mudah bukan? Semoga antum bisa mempraktikannya di rumah masing-masing ya nak ya. Biar apa? Biar nanti tangan-tangan antum terbebas dari kuman dan bakteri. Seperti itu. Nah, sebelum pembelajaran juga, Ibu Rahma mau menyampaikan apa sih tujuan belajar kita hari ini, Ibu Rahma? Yang pertama, kita akan bersenang-senang berkreasi dengan menggunakan cetak tangan, tapi dengan mempraktekkan sikap duduk yang benar. Kemudian apa lagi? Yang kedua, Ibu Rahma akan
mengajarkan antum bagaimana cara mengurutkan bilangan menggunakan kartu bilangan. Bagaimana? Are you ready? Nah, baik, kita masuki pembelajaran yang pertama atau materi yang pertama. Kita akan berkreasi dengan menggunakan tangan, dengan cetak tangan. Nah, Ibu Rahma udah siapkan videonya. Mari kita simak video cara berkreasi dengan cetak tangan. Ananda Sore Soleha, pada kegiatan hari ini kita akan berkreasi dengan cetak tangan. Adapun alat yang kita butuhkan, pertama ada kirtosun atau kertas, kemudian ada spidol, kemudian ada pewarna makanan, kemudian ada sedikit air untuk mengecerkan pewarna makanannya. Oke, mari kita segera melihat tutorial cara berkreasi dengan cetak tangan. Nah, pertama-tama kita masukkan dulu pewarna makanannya secukupnya ke dalam piring berisi air. Nah, secukupnya saja ya nak ya, tidak boleh berlebihan. Jadi kalau sudah cukup, kemudian diratakan. Setelah itu baru kita mempraktekkan kreasi cetak menggunakan tangan. Caranya, antum siapkan kedua tangan antum, sudah, kemudian tempelkan masing-masing ke dalam pewarna makanan yang sudah dicairkan. Setelah itu, kita tempelkan di atas kertas yang sudah kita siapkan dengan hati-hati ya nak ya. Boleh pelan-pelan antum tempelkan, tahan dulu, kemudian lepaskan secara perlahan-perlahan. Nah, setelah dilepas, beginilah hasilnya. Tinggal kita tambahkan kepala dan kakinya dengan menggunakan spidol. Terlebih dahulu, lap dulu tangan antum menggunakan tisu ya nak ya, biar nanti tidak menempel di spidol atau di kertas antum. Sebelum menggambar kepalanya, terlebih dahulu keringkan dulu hasil cetakan antum ya nak ya. Yap, kita gambar bagian kepala terlebih dahulu. Ya, ikuti cara ibu ya. Tarik garisnya bentuk seperti kepala ayam. Nah, insya Allah pelan-pelan antum pasti bisa. Kalau sudah, boleh nanti diwarnai, kemudian dikasih matanya. Ya, buat lagi yang bagian satunya. Nah, kita kemudian memberikan mata dan moncongnya. Boleh menggunakan warna spidol yang lain atau dengan warna yang sama. Nah, kita menggunakan spidol yang warna hitam, kita buat matanya. Ya, kemudian kita buat moncong ayamnya. Nah, bisa antum perhatikan ya nak ya. Setelah selesai, apalagi Ibu Rahma yang akan kita buat? Kita buat kakinya ya. Kita coba buat kakinya ya. Kita tarik garis ke bawah. Kita kasih cakarnya. Nah, buat lagi di bagian yang lain. Nah, satu lagi. Kemudian kita berikan sedikit hiasan, yaitu dia sedang memakan biji-bijian. Boleh kita tambahkan titik-titik di bagian bawahnya. Nah, sudah bisa nak? Beginilah hasil akhirnya. Pasti antum lebih hebat dan lebih jago serta lebih bagus gambarnya dari yang ibu buat. Silahkan dicobakan di rumah ya nak ya. Bagaimana Ananda Sore Soleha? Sangat mudah bukan berkreasi dengan menggunakan cetak tangan? Boleh nanti setelah ini antum praktekkan di rumah ya nak ya. Kemudian kita masuk ke pembelajaran berikutnya, yaitu mengurutkan bilangan. Nah, agar antum ingat dengan bilangan-bilangan yang antum pelajari, Bu Rahma punya lagu. Apakah ada yang masih ingat? Kita nyanyikan ya. Wahid, Isnan, Salasa. SS19, DD28, TT3 dan 7, EE4 dan 6, LL5 dan 5, semuanya 10, SS, DD, TT, EE, LL. Nah, jadi Bu Rahma akan membimbing antum bagaimana cara mengurutkan bilangan. Kita akan mengurutkan bilangan dari yang
terkecil. Nah, bisa antum simak dari gambar yang ibu tampilkan, mana angka yang paling kecil. Ayo, coba disimak baik-baik. Dari 5 angka yang ibu tampilkan, mana yang terkecil? Ya, benar, 1. Kita taruh di kolom lingkaran yang paling awal. Setelah 1 mana lagi yang paling kecil setelah 1? Ya, 3. Kemudian setelah 3, bilangan yang terkecilnya apa lagi? Ya, 6. Setelah 6, betul sekali, 8. Setelah 8, ya 109. Jadi kita urutkan ya nak ya, mulai dari bilangan yang terkecil sampai yang paling besar. Bu Rahma, kalau cara mengurutkan bilangan dari yang terbesar bagaimana? Nah, itu mudah juga Nanda Soleh. Kita lihat bilangan mana yang paling besar di antara 5 bilangan yang ada di tampilan yang ibu tampilkan. Coba perhatikan mana yang paling banyak bilangannya. Ya, angka 9. Setelah 9 mana lagi yang terbanyak? Di bawah 9? Benar, 8. Setelah 8 mana lagi? 6, betul. Kemudian setelah 6, 3. Baru yang paling kecil yaitu 1. Bagaimana Nanda Soleha? Semoga Ibu Rahma doakan antum fahim ya dengan penjelasan yang ibu sampaikan. Harapan Ibu Rahma setelah selesai pembelajaran hari ini, Ananda Soleha mampu berkreasi dengan imajinasi antum, menggunakan tangan untuk membuat hewan yaitu ayam. Tunjukkan kreativitas antum dalam berkreasi. Kemudian antum juga bisa mempraktekkan cuci tangan 6 langkah yang benar. Setelah itu apalagi? Antum mampu mengurutkan bilangan dari yang terbesar ke yang terkecil. Jadi belajar membandingkan bilangan itu sangat bermanfaat ya nak ya. Kita jadi tahu mana bilangan yang lebih besar, mana bilangan yang nilainya lebih kecil, dan mana bilangan yang sama nilainya. Jadi kita akan lebih mudah mengurutkan bilangan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ada pertanyaan? Nah, jikalau masih bingung atau ada yang ingin bertanya, boleh nanti dijaprikan ke Ibu Rahma ya nak ya. Nah, kalau sudah selesai, boleh tugasnya difotokan lalu dikirim ke Ibu Rahma. Baik, kita tutup dulu pembelajaran kita hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pesan Ibu Rahma selalu sama, tetap semangat beribadah dan belajar dari rumah, selalu rajin cuci tangan, pakai masker, dan menghindari kerumunan. Banyak makan makanan yang bergizi. Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.